Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan penjelasan yang sempat tadi harus jeda break. Kita lanjutkan penjelasannya. Para pemirsa, para pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Tadi sudah saya jelaskan dan ditulis oleh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah bahwa hutang piutang atau dalam istilah fikihnya qad itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu, ya. Karena nilai atau hikmah tasyri' tentang qad itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, bagi orang-orang yang sudah mampu, ya, tapi dia masih tetap ingin membutuhkan modal sebagai tambahan, sebagai pengembangan bisnis, atau bisa jadi karena kebutuhan yang kalau dari dana atau dari uang sendiri itu tidak cukup, sehingga butuh tambahan-tambahan. Tapi dia bukan orang nggak mampu, tapi orang mampu. Maka dalam konsep Islam tadi untuk bisnis ada mudharabah, ada musyarakah. Dalam kalau kebutuhan-kebutuhan konsumtif ada yang namanya murabahah. Nah, itu insya Allah nanti akan kami bahas, ya, dalam lanjutan ngaji ekonomi syariah berikutnya. Untuk yang sekarang kami akan fokus membahas tentang qad dan riba, ya. Nah, sekarang apa itu riba? Ya. Di dalam kitab Fiqh Sunnah ini tertuang di bab riba halaman 176. Ya, kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq juz yang ketiga babul muamalah, ya, tema riba halaman 176. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riba fil lughati az-ziyadatu. Ar-riba utawi riba fil lughati ing dalam makna lughat bahasa iku az-ziyadatu tambahan. Jadi riba itu secara lughawi, secara bahasa, secara etimologi itu bermakna tambahan. Wal maksudu bihuna, utawi kang den maksud bikram riba huna ing mekene, artinya maksud pengertian riba secara istilahi atau secara terminologi, az-ziyadatu ala ra'sil mali. Riba itu az-ziyadatu tambahan ala ra'sil mali ing atase pokok bondo. Jadi tambahan dari pokok harta itu namanya riba, tambahannya. Lah, di awal tadi sudah saya sampaikan, riba ini kaitan erat dengan hutang piutang. Makanya dalam konsep hutang piutang tadi dijelaskan, kalau ada saudara kita yang membutuhkan, yang karena memang kurang mampu, butuh hutang kepada kita 1 juta, maka dalam fikih mereka hanya wajib mengembalikan 1 juta, nilai yang sama. Nah, bagaimana kalau ada orang hutang, tapi diminta oleh yang memberi hutang untuk memberikan tambahan? Maka dalam konsep riba, itu pas. Tambahan itu disebut riba. Az-ziyadatu ala ra'sil mal. Tambahan dari pokok hutang, pokok harta itu adalah namanya riba. Qallat au kathurat. Oh, ini, supaya menjadi lebih jelas, disebutkan dalam kitab ini. Qallat titik au kasurat utawa akeh, sedikit pun atau banyak tetap menjadi riba, dan itu hukumnya haram. Jadi 1 juta tambah 1000 tetap yang 1000 itu riba, 10.000 tetap 10.000 riba. Jadi tambahannya itu sedikit atau tambahannya banyak itu sama-sama riba, tidak pengaruh. Kalau sedikit kemudian menjadi tidak riba, tidak. Jadi kuncinya tambahan dari pokok hutang itu namanya riba.
Para pemirsa, para pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kiranya ini pas ya untuk kita kaitkan dengan konsep qad tadi. Ya. Kenapa? Karena qad itu memang nilainya ibadah. Yang ngasih untung itu hanya Allah. Kita gak boleh ngambil untung dari akad qad. Jenengan menolong hamba, menolong saudaranya yang membutuhkan, yang hutang, itu pahalanya ada di Allah. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita disuruh milih antara dikasih untung oleh manusia sama dikasih untung oleh Allah, milih yang mana? Saya yakin sebagai manusia pada umumnya, hakul yakin akan milih untung yang diberikan oleh Allah. Lah, qad itu untung kita, tetap untung tapi diberikan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Untungnya tidak bentuknya harta, tapi bentuknya rahmat dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ngasih hutang itu pahalanya, untungnya itu langsung dari Allah. Makanya dilarang kita ngambil untung dari hutang piutang. Kalau kita ngambil itu namanya riba. Nah, perlu kiranya kita memberikan dasar supaya kita bertambah yakin ya bahwa hukum itu ada dasarnya. Kenapa? Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menolong dan itu nilainya ibadah lewat hutang piutang. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Man naffasa am muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man sapane wong nafasa kang ngilangaken sapa man an muslimin saking dulur muslim sing liya kurbatan ing kesusahan min kurabid dunya saking pira-pira susahe donya naffasallahu mongko ngilangaken sapa Allahu Allah anhu saking wong kurbatan ing susah min kurabi yaumil qiyamah saking pira-pira kesusahane dina kiamat besok. Itu. Jadi kalau kita ngasih hutang kepada sesama kita, itu nanti untungnya Allah akan menghilangkan susah kita di akhirat. Pertanyaannya, lebih baik mana? Susah di akhirat tapi hanya senang di dunia. Atau ya susah di dunia dan susah di akhirat. Saya kira kita akan memilih, nggak apa-apa kita susah di dunia, tapi nanti kita akan bahagia di akhirat. Memang idealnya kita minta bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Tapi itu perlu ya effort, perlu usaha, dan itu ya tidak semua bisa kita raih dan kita miliki. Salah satu cara ikhtiar kita supaya kita nanti diberikan bahagia di akhirat oleh Allah, kesusahan di akhirat dihilangkan oleh Allah, salah satu caranya adalah perbanyak membantu kepada sesama lewat hutang piutang yang tanpa adanya tambahan. Waman lan sapane wong yassara kang gampangaken sapa man ala muksirin ing atase wong kang susah yang kesulitan yassarallahu mongko gampangaken sapa Allah alaihi ing atase wong fid dunya wal akhirah ing dalam donya lan akhirat. Sapa wonge sing memudahkan saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan orang itu di dunia sampai nanti di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Wallahu utawi Allah iku fi aunil abdi ing dalam pitulunge selalu menolong hambanya. Madamal abdu selagine hamba iku fi auni akhi ing dalam pertolongane saudarane. Artinya Allah selalu akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong sesama saudaranya. Nah, jadi kalau kita selalu menolong, menghilangkan susahnya saudara kita dalam bentuk memberikan hutang, kemudahan pinjaman, otomatis yang tanpa ada tambahan, ya, maka orang yang seperti itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
mudah sebenarnya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, perbanyak kita menolong kepada sesama kita. Salah satunya dalam bentuk memberikan pinjaman dan kemudahan. Para pemirsa, para pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan. Ini kiranya salah satu banyak hadis ini rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi, ya. Ini kalau melihat rawahu Muslim bahkan ada Abu Dawud dan Tirmidzi, nampaknya hadis ini lebih dekat dengan hadis yang sahih. Itu perintah ya dan semangat kenapa Allah memberikan syariat dan anjuran kepada kita supaya kita saling membantu dan senang membantu memberikan pinjaman kepada sesamanya. Ya, dari sini ini kemudian kita kembali lagi ke konsep riba tadi. Ya, kenapa kemudian riba itu dilarang oleh agama? Tambahan dari hutang piutang itu dilarang oleh agama. Karena secara rasio, secara logika, berarti orang ini melanggar ketentuan Allah, hikmatut tasyri' tentang qad itu dilanggar. Kenapa dilanggar? Karena qad itu tujuannya untuk menolong, bukan untuk bisnis. Nah, ini yang menarik, akan melebar sedikit. Jadi, kalau jenengan ngasih hutang piutang itu dalam konsep ekonomi syariah, itu adalah ta'awun. Jadi nggak ada orang bisnis dengan cara hutang piutang, itu nggak boleh. Jadi hutang piutang atau qad itu adalah akad untuk non-profit. Tidak ada nilai bisnis, tapi tujuannya adalah ta'awun, ibadah, taqarrub, bahasanya Said Sabiq. Sementara riba ini cara yang menyalahi tujuan tadi. Tujuan riba justru dia ingin mencari untung, tidak menolong. Nah, ini yang perlu saya tekankan ya kepada pemirsa, pendengar, pecinta dan warga masyarakat semuanya. Para pemirsa, para pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan. Sebentar kita akan break, nanti kita akan lanjut. Terima kasih.